Timnas Brasil panggil Rafinha, Casemiro, dan juga Antony. Tak lama setelah mengambil alih tugas sebagai pelatih baru Brasil di bulan ini, Ancelotti langsung umumkan daftar skuad dari Selecao pertamanya. Winger andalan dan juga kapten Barcelona Rafinha pun dimasukkan mantan pelatih dari Real Madrid tersebut ke dalam daftar skuad. Selain itu, secara mengejutkan Ancelotti juga memanggil Antony dan juga Casemiro, tetapi ia mencoret nama seperti Neymar serta Rodrigo Goes. Tur Asia ke Malaysia dan Hong Kong, MU dapatkan cuan segini. MU melakukan tur Asia selepas musim 2024-2025 berakhir. Menghadapi ASEAN All-Star dan juga timnas Hong Kong, MU ditaksir mendapatkan cuan mencapai 171 miliar rupiah atau sekitar 7,8 juta pound sterling. Angka tersebut terbilang tidak besar sekali. Namun untuk diketahui, MU memang butuh pemasukan karena era kepemilikan dari Sir Jim Ratcliffe. Pihak klub dikabarkan mau mengembangkan fasilitas dan juga tempat latihan. Calvin Verdong masuk nominasi bek kiri terbaik di Belanda. Calvin Verdong bersinar bersama NEC Nijmegen di musim ini. Pemain timnas Indonesia itu sampai masuk nominasi bek kiri terbaik di Belanda. Verdong membantu NEC finish di papan tengah klasemen Liga Belanda di musim ini. Tim asuhan dari Roger Major itu menuntaskan musim di urutan ke-8. Verdong akan melawan Sofiane El Karoni dari FC Utrecht, Jorel Hato dari Ajax, Mauro Janior dari PSV, dan juga David Moller-Wolve dari AZ Alkmaar. Leicester City ditinggal pergi 11 pemain usai terdegradasi. Leicester City telah mengonfirmasi kepergian total 11 pemain, terdiri dari 3 pemain bintang utama dan juga 8 pemain muda, menyusul degradasi mereka dari Premier League di musim ini. Leicester City diketahui resmi melepas ikon mereka yakni Jamie Vardy. Selain itu, 2 kiper utama yakni Danny Ward dan juga Daniel Everson juga dipastikan tak akan memperpanjang masa baktinya. Mo Salah belum pikirkan pensiun di Liverpool. Bintang Liverpool yakni Mo Salah menegaskan bahwa dirinya belum memikirkan soal pensiun dan merasa masih memiliki banyak tahun untuk bermain di level tertinggi. Saya akan berhenti bermain saat saya merasakannya, namun jika Anda bertanya kepada saya rasa saya bisa bermain hingga 39 atau 40 tahun, ujar dari Mo Salah. Resmi, Lamine Yamal perpanjang kontrak di Barcelona. Barcelona telah mengamankan masa depan salah satu bintang muda terbesar mereka, Lamine Yamal, dengan memperpanjang kontrak pemain berusia 17 tahun tersebut hingga 30 Juni 2031. Penandatanganan kontrak berlangsung pada hari Rabu dini hari dan disaksikan langsung oleh Presiden klub yakni Joan Laporta. Perpanjangan kontrak ini menegaskan komitmen Barcelona membangun tim berbasis bintang muda. Nomor 10 Real Madrid menanti Kylian Mbappe. Real Madrid dikabarkan menyiapkan langkah simbolis untuk menyambut era baru di klub mereka. Nomor punggung 10 yang selama ini dikenakan oleh Luka Modric disebut-sebut akan diberikan kepada Kylian Mbappe untuk musim depan. Di Real Madrid, nomor 10 bukanlah sekedar angka. Itu adalah simbolis prestis dan tanggung jawab. Banyak legenda klub yang pernah mengenakannya dan menciptakan jejak sejarah yang tak terlupakan. Gundogan tetap di Man City di musim depan. Man City diprediksi akan cuci gudang di musim panas ini, tetapi gelandang veteran Ilkay Gundogan mengindikasikan akan tetap bersama The Citizen di musim depan. Beberapa pemain bergaji mahal tapi minim kontribusi seperti Jack Grealish, Calvin Phillips, dan juga Jeremy Doku kemungkinan bakal dilepas. Gundogan memastikan bahwa Man City adalah prioritas utamanya pada saat ini, apalagi klausul perpanjangan kontrak setahun baru saja diaktifkan. Liverpool gerak cepat di bursa transfer demi jaga momentum. Liverpool bergerak cepat mengamankan pemain-pemain baru dan menata bursa transfer musim panas. Petinggi klub yakni Tom Werner percaya ini perlu untuk bisa menjaga momentum. Bukan cuma mendekati Leverkusen untuk mendatangkan Jeremy Frimpong, si merah juga ingin mendatangkan Florian Wirtz. Dan di posisi bek kiri, Liverpool menaruh minat serius kepada pemain Bournemouth yakni Milos Kerkez. Werner turut memuji kinerja dari Arne Slot yang sukses memaksimalkan sekuat yang ada. Ia datang tahun lalu tanpa pembelian signifikan tetapi bisa membuktikan punya tangan yang terampil.
Xavi Simons tak masuk rencana milik Liverpool. Liverpool resmi mengundurkan diri dari perburuan gelandang serang milik Bundesliga yakni Xavi Simons. Langkah ini terjadi menyusul rencana Liverpool untuk mendatangkan bintang Leverkusen yakni Florian Wirtz. Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang mengaitkan Liverpool dengan sang pemain muda milik RB Leipzig tersebut. Keputusan Liverpool untuk bisa mendatangkan Wirtz di atas Simons cukup menarik, mengingat pelatih anyar mereka yakni Arne Slot adalah pelatih asal Belanda yang tentunya mengenal Simons dengan cukup baik. 6 pemain Manchester United layak dicoret. Chris Hughton menyebut bahwa Ruben Amorim harus berani mencoret 6 pemain yang menilai para pemain ini tak mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Bek asal Belanda itu dianggap tak mampu menyesuaikan diri dengan permainan dari Manchester United. Selain jelek dan juga Luxau, Hughton juga mengkritik Casemiro dan juga Ugarte. Keduanya dinilai tak mampu mengimbangi tempo permainan dari Ruben Amorim. Barcelona bisa tiru strategi Liverpool untuk target penjaga gawang impian. Barcelona mulai menunjukkan langkah serius ingin memborong Joan Garcia dari Espanyol. Meski begitu, situasi kiper di Camp Nou masih belum pasti. Ter Stegen sudah pulih dari cedera. Selain itu, Szczesny dikabarkan sudah ditawari kontrak yang baru, dan Barcelona mencoba solusi kreatif untuk bisa menyiasati situasi tersebut. Yakni Barcelona ingin mendatangkan Joan Garcia, kemudian menawarkan bergabung dengan Valencia dengan status pinjaman selama musim depan. AC Milan pertimbangkan rekrut Thiago Motta. AC Milan terus dikaitkan dengan sejumlah nama pelatih baru. Thiago Motta kabarnya yang terbaru masuk ke dalam radar milik Rossoneri. Milan dikabarkan bakal ditinggalkan oleh Sergio Conceição di akhir musim. Pelatih Portugal itu juga gagal mengamankan performa tim meski sempat menyumbangkan gelar Piala Super Italia. Thiago Motta dikabarkan menjadi alternatif AC Milan usai sederet nama incarannya dinilai sulit untuk digait. Sudah sepakat, MU bersyarat satu tahapan untuk dapatkan Liam Delap. ESPN melaporkan bahwa MU telah menjalin kesepakatan awal dengan pihak FC Stone. Kini proses transfer tinggal menunggu keputusan akhir dari Delap sendiri. Menurut laporan dari ESPN, Manchester United telah menyatakan kesediaannya mereka untuk bisa mengaktifkan klausul Delap senilai 30 juta pound sterling atau sekitar 620 miliar rupiah. Klub juga sudah menyepakati kerangka kontrak pribadi dengan perwakilan dari sang striker. Kedatangan Delap bisa menjadi angin segar bagi lini depan United yang musim lalu kerap kesulitan untuk bisa menemukan konsistensi. Tottenham diberi kesempatan bajak transfer Arsenal secara gratis. Tottenham Hotspur secara mengejutkan mendapatkan peluang untuk bisa membajak Leroy Sané dari Arsenal setelah Bayern Munchen menawarkan sang pemain secara gratis di musim panas ini. Walaupun usianya mendekati 30 tahun, Sané masih menunjukkan performa yang impresif bersama Munchen. Di musim ini ia mencetakkan 13 gol dan mencatatkan 6 assist dari total 45 pertandingan di semua kompetisi. Victor Osimhen tolak MU dan juga Chelsea. Spekulasi tentang masa depan dari Victor Osimhen akhirnya menemui titik terang. Striker asal Nigeria itu dikabarkan tidak akan memperkuat MU maupun Chelsea, melainkan memilih hijrah menuju Arab Saudi. Menurut laporan dari Sacha Tavoyari, Osimhen telah memutuskan kemana ia akan berlabuh di musim depan, yang membulatkan tekad untuk bergabung dengan Al Hilal. Diketahui klub Saudi Pro League itu sedang gencar mencari pengganti dari Neymar. Mereka butuh mesin gol yang teruji di lini serang mereka. Tijani Rangers rela tunda waktu bersama keluarga demi pindah ke Manchester City. Manchester City dikabarkan sedang mempercepat proses transfer dari Tijani Rangers. Gelandang AC Milan tersebut bahkan dikatakan telah membatalkan rencana liburannya ke Ibiza demi menyelesaikan kepindahan ke tim asuhan dari Pep Guardiola. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Rangers semula ingin menikmati waktu santai bersama keluarganya pada awal Juli, tetapi keputusannya berubah karena ingin segera resmi bergabung dan siap tampil dalam ajang Piala Dunia antar klub.
Arsenal siapkan tawaran transfer mencapai 1,7 triliun rupiah untuk Benjamin Sesko. Arsenal tengah memanaskan bursa transfer musim panas dengan langkah yang besar yang dapat mengubah masa depan dari skuad mereka. Menurut laporan dari VHS, The Gunners siap mengajukan tawaran senilai 85 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah untuk striker muda RB Leipzig yakni Benjamin Sesko. Arteta dikabarkan memandang Sesko sebagai elemen penting dalam pembangunan tim untuk jangka panjang. Benjamin Sesko sendiri dipastikan akan meninggalkan RB Leipzig setelah mereka tidak berkompetisi di Eropa di musim depan. Manchester City siap kalahkan MU dan Liverpool untuk jasa Ryan Cherki. Manchester United dan juga Liverpool harus bersiap menghadapi kompetisi baru dalam perburuan Ryan Cherki. Manchester City dikabarkan ikut terjun dalam persaingan untuk bisa mendapatkan tanda tangan gelandang Lyon tersebut. Cherki telah memutuskan untuk mengakhiri petualangannya bersama Lyon. Gelandang berusia 20 tahun itu dikabarkan ingin mencari tantangan baru di luar Prancis. Laporan terbaru dari Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa minat City kepada Cherki muncul setelah kepergian dari Kevin De Bruyne di musim panas. Lyon dikabarkan mematok harga sekitar 20 juta euro untuk melepas aset muda mereka. Ronaldo sepakat ke Al Hilal siap main di Piala Dunia antar klub. Kabar terbaru beredar di Arab Saudi terkait nasib dari Cristiano Ronaldo. Bek bintang sepak bola asal Portugal ini secara mengejutkan dikabarkan mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Al Hilal. Ini menjadi kembar karena Al Hilal adalah kompetitor berat dari Al Nassr. Kepindahan Ronaldo ini membuka peluang besar bagi Ronaldo untuk bisa tampil di ajang bergengsi Piala Dunia antar klub 2025. Laporan terbaru dari surat kabar UKAS menyebutkan manajemen Al Hilal telah memberikan lampu hijau resmi terhadap rencana perekrutan dari Cristiano Ronaldo. Saat ini Al Hilal disebut hanya tinggal menyelesaikan beberapa prosedur akhir sebelum mengumumkan kontraknya secara resmi. Resmi Ravel Strike dilepas oleh Brisbane Roar. Klub asal Australia yakni Brisbane Roar resmi mengumumkan perpisahannya dengan pemain timnas Indonesia yakni Ravel Strike. Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung melalui pernyataan resmi dari klub. Sejauh ini dari 10 laga yang dimainkan di A-League, Ravel Strike hanya 2 kali menjadi pemain inti dan dia bahkan tidak pernah bermain secara penuh.